Wah, suasananya indah sekali ya. Iya, ternyata sejuk ya. Iya, Lihat tuh, bagus ya. banyak burung-burung. Mm-mm. Ini pohon-pohon juga membuat tambah sejuk loh. Iya bener. Tapi ngomong-ngomong, kita kan mau ibadah ya. Iya, ya. Atau kita ibadah di sini aja ya? Bisa kan ya? Ya, Vi ya. Tuh Oke. Vivi udah bawa kita. Oke, Nah, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng Kita ya. akan sama-sama mengangkat pujian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih buat istirahat kami semalam, dan terima kasih buat pagi hari ini ketika kami boleh ada, kami boleh menikmati indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan pujian kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap kami. Biarlah kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, lanjutnya apa? Apa ya? Mau ngapain? Mau ngapain kita, Cik Vivi? Ngapain ya? Kita tadi belum menyapa anak-anak yang di rumah loh, Cik. Oh iya ya? Iya. Oh kalau gitu kita sapa Ya. dulu. Halo adik-adik. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Ya, Ya. kita mau sama-sama supaya kita itu nggak perlu cemas, kita nggak perlu khawatir. Kita kan seringkali di masa-masa kayak gini, kita bingung. Kira-kira kita tuh mau makan apa ya nanti? Nggak bisa pergi-pergi. Terus di rumah terus kita nggak sekolah. Bener. Nanti bisa pinter nggak ya? Bener, Gitu kan, ya. kita bingung gimana belajarnya dan sebagainya. Tapi kita mau belajar kalau kita nggak mau khawatir. Betul. Karena ada Tuhan. Tuhan Yesus yang memelihara kita. Oke. Yuk, kita akan sama-sama mengangkat pujian. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang kita jawab ya, Ci. Ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir,
Apa yang ku makan minum pakai, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama mengundang Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu boleh tinggal dalam hati kita dan boleh memimpin kita. Yuk kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari Tante Linda, silahkan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kondisi kalian? Tentunya kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Dan pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat kami boleh bersekutu bersama teman-teman di dalam sekolah minggu kami. Walaupun kami masih harus di rumah kami masing-masing, tetapi kami rindu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang menyertai setiap kami di rumah kami masing-masing, supaya firman yang kami baca dan nanti kami dengar itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan jam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan, kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bacaan kita pada pagi hari ini cukup panjang. Diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 36. Tapi di sini Oma hanya akan membacakan 4 ayat saja. Ayat ke-4 dan ke-5 dan ayat 8 dan 9. Supaya tidak terlalu panjang dan lama. Ya, mari kita baca. Keluaran pasal 16 ayat 4 dan 5, ayat 8 dan 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu,
maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat yang ke-8 dan 9, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi, kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Oma mau bertanya, pagi ini kalian sudah makan? Sudah sarapan? Puji Tuhan kalau kalian sudah makan atau sarapan, kalian berarti sudah siap untuk mendengar firman Tuhan juga. Anak-anak, sebelum kita belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini, nanti akan diputarkan video, di mana nanti kalian bisa melihat video itu tentang orang yang membutuhkan makanan, tentang orang yang membutuhkan minuman, tetapi mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk bisa mencukupi kebutuhan makanan bagi mereka. Nanti kita bisa melihat bersama-sama dan nanti kalian bisa berpikir apakah itu memang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita melihat. 能给碗面汤吗？别吃剩的也行。您稍等。谢谢。哎呦，饿死我了！服务员，给我来碗牛肉面，多加点肉，快点，我赶时间。好的，您稍等。谢谢啊。你听不懂人话是不是？我说了我赶时间，这么烫我怎么吃？面刚做出来肯定是烫的。还有5分钟我就开会了，你说怎么办？我们好好好。哎，大爷，我这碗面太烫了，我赶着回公司开会，我跟你的饭换换吧。这个大爷帮帮忙，我赶时间。小伙子，哎，中餐吃饱了，谢谢大爷。服务员买单。谢谢你啊。不用客气，下次再来。老板，你这么做，他也不知道是你帮了他呀。我不需要他知道啊，我只希望他今天能吃顿饱饭。老板，青菜面多少钱一碗10块钱。来一碗吧。好，您先坐一下，面马上就好。老板，我们哪有10块钱的青菜面啊？做2碗招牌面，来，面好了。谢谢哥哥。爸，你先吃。没事，爸爸有的吃。微笑着说回去吧，转身泪湿眼。你快吃面吧，再不吃就凉了。今天做活动，买1送1。谢谢。爸，这可好吃了，你快吃。好。你再这样做这本生意怎么赚钱？一碗面挣不了什么大钱，能让父女2个人开开心心吃顿饭就成了。
大爷，这纸可您收吗？说来，我给你庆生。不用了，这也值不了多少钱，你拿去吧。我拥抱着爱，刚从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开。Nah, anak-anak, bagaimana kalian dengan melihat video tadi? Kita bisa melihat orang-orang yang membutuhkan makanan dan juga membutuhkan minuman. Dan mereka ada yang tidak cukup uangnya, ada yang mereka memang haus atau butuh minum tapi tidak tersedia. Nah, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada setiap manusia, itu Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang mereka jumpai, dan mereka punya kepedulian, dan mereka punya belas kasih kepada mereka. Jadi mereka boleh tercukupkan makanan dan juga minuman yang dia butuhkan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini itu menceritakan di mana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, perjalanan bangsa Israel itu cukup panjang dan lama. Nah, mereka berpikir bahwa nanti di dalam perjalanan yang cukup jauh ini mereka mesti butuh makanan. Karena mungkin makanan yang dia bawa itu hanya cukup untuk beberapa hari. Tapi nanti selanjutnya mereka kan harus tetap butuh makanan. Nah, itu mereka bertanya, nanti dari mana kita dapat makanan? Dari mana kita dapat minuman? Nah, mereka mengungkapkan ini kepada Musa. Bilang pada Musa dan juga bersungut-sungut kepada Musa. Musa, kita itu dibawa keluar dari negeri Mesir menuju Kanaan. Kalau kita itu tidak disediakan makanan, minuman, terus bagaimana? Nanti kalau kita kelaparan, terus bagaimana? Kita ini orang banyak loh. Si Musa ini karena hanya diutus menjadi seorang pemimpin, tentunya dia tidak bisa menyediakan makanan. Terus Musa ini ngomong sama Tuhan, karena yang mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel adalah Tuhan. Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini bangsa Israel ngomong dan bersungut-sungut bahwa dia membutuhkan makanan. Mereka khawatir kalau mereka ini kelaparan di dalam perjalanan nanti. Terus bagaimana? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang selalu mencukupkan. Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Nanti setiap pagi aku akan menyediakan makanan buat mereka kok. Makanan itu berupa roti yang namanya mana. Nanti setiap orang itu boleh mengambil roti itu sesuai kebutuhan mereka sehari. Tapi harus diingat, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak boleh berlebih. Dan mereka tidak boleh menyimpan mana itu untuk besok. Kenapa? Karena besok itu Tuhan akan menyediakan berkat yang lain. Nanti akan menyediakan mana lagi. Jadi tidak usah khawatir untuk besok. Hari ini Tuhan sediakan, besok juga Tuhan sediakan. Setelah Tuhan menyediakan roti berupa mana, bangsa Israel ini masih tanya lagi sama Musa. Mosok cuma dikasih roti tok. Apakah kita terus tidak makan daging? Padahal kita yuk kepingin tuh daging. Nah, Musa lapor lagi sama Tuhan. Tuhan, bangsa Israel ngomong, mosok cuma dikasih roti, enggak dikasih daging? Tuhan mengatakan, jangan khawatir. Selain mana,
nanti setiap petang Tuhan akan menyediakan daging, tapi bukan daging ayam, bukan daging sapi, tapi dari burung puyuh yang akan Tuhan berikan. Jangan khawatir, mereka boleh mengambil seperti mana. Mereka boleh mengambil secukupnya buat tiap-tiap orangnya. Demikian juga itu pelajaran yang boleh kita terima sebagai anak-anak Tuhan sekarang. Kita hendaknya bersyukur karena selama kalian di rumah atau selama ini kalian selalu dicukupkan dengan berkat Tuhan. Anak-anak, kalian harus ingat bahwa Tuhan itu selalu mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Seperti yang selalu kita berdoa kepada Tuhan melalui doa Bapa kami, di mana berilah kami makanan yang secukupnya. Bukan makanan yang berlebih, tapi yang secukupnya. Jadi Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita jangan khawatir. Nah, Tuhan juga memberikan pelajaran kepada kita. Jika kita menerima berkat makanan yang sudah disediakan oleh orang tua kita masing-masing di rumah, hendaknya kita selalu bersyukur. Jangan kita bersungut-sungut kalau misalnya mama atau ibu atau nenek atau emak yang sudah masak, lalu kalian melihatnya lalu mengatakan, aku nggak suka, nggak selera makanan hari ini. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalian harus ingat bahwa kalian hendaknya bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan makanan buat kalian hari ini melalui orang tua kalian. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan sediakan. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada kita seperti kalau kita mengambil makanan, hendaknya secukupnya saja. Tidak usah yang berlebih-lebih. Jangan merasa sepertinya, ini aku suka, lalu ngambilnya terlalu banyak. Ternyata perut kita tidak muat. Nah, nanti terus tidak habis, lalu dibuang. Atau, sepertinya ini kok enak ya, aku ambil banyak. Ternyata diicip tidak sesuai dengan selera kita, lalu kita buang. Itu tidak boleh. Itu seperti yang diajarkan pada bangsa Israel, mengambil secukupnya saja. Karena masih ada orang lain yang membutuhkan. Jadi jangan membuang-buang makanan. Karena membuang-buang makanan berarti itu membuang-buang juga berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, biarlah semua ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa mensyukuri akan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan dengan baik. Biarlah setiap kami juga sebagai anak-anak Tuhan senantiasa bersyukur karena Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami, dan mereka boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap diri kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menerapkan apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, pada pagi hari ini ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ya. Ini kalian pasti sudah hafal.
Apalagi kalian sudah hafal doa Bapa kami? Nah, ayat hafalan ini terdapat di dalam doa Bapa kami. Nah, kita akan buka dan akan kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sampai jumpa anak-anak. Kalian harus tetap jaga kesehatan, harus tetap jaga kebersihan, dan kita tetap berdoa semoga COVID ini bisa cepat berlalu dan kalian boleh kembali ke sekolah dan sekolah minggu. Terima kasih Tante Linda buat firmannya. Semoga firman itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, anak-anak, seperti tadi firman juga lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan sebelumnya, kita nggak boleh khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Seperti lagu ini terakhir yang akan kita nyanyikan ini ya, Cik Nia. Iya. Tahukah kamu jumlah bintang. Ya, Cik Vivi. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita mau pamit semua ke anak-anak, kita mau jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.